Wajah-wajah misi ini adalah ekspresi sinergitas antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan mitra gereja-gereja interdenominasi dan interkonfesi. Lembaga Alkitab Indonesia yang lahir 9 Februari 1954 membawa mandat dari gereja-gereja yang berhubungan dengan Alkitab atau Kitab Suci. Visi Lembaga Alkitab Indonesia, firman Allah menjangkau semua generasi, mau tidak mau, dan suatu keniscayaan harus bersama-sama dengan para mitra. Mitra-mitra Lembaga Alkitab Indonesia antara lain adalah gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, individu-individu yang punya hati untuk bermisi bersama, lembaga-lembaga usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, juga persekutuan internasional. Bersama-sama harus berarak-arakan untuk menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Buku ini sangat mendalam kajiannya dan juga ditampilkan dengan cara yang sangat menarik oleh karena ada ilustrasi-ilustrasi yang sangat-sangat berguna. Dengan membaca buku ini, maka kita bisa belajar tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Kitab Suci yang mengekspresikan pentingnya misi untuk damai sejahtera dunia. Kiranya buku ini juga akan mendorong kita bersama untuk sungguh-sungguh menghidupi karya kita di dalam rangka bermisi, menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Lembaga Alkitab Indonesia bekerjasama dengan 5 komunitas Katolik di Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan Bible on the Road. Melalui kegiatan ini kita akan membedah buku Wajah-Wajah Misi untuk menemukan makna dan panggilan misi Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak dengan penuh semangat seluruh kaum muda untuk menjadi bagian dari misi Allah dimanapun berada. Terus tingkatkan terobosan dan karya kreatif kaum muda untuk menghadirkan misi Allah sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Oke, teman-teman, shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung lihat videonya di jam berapa. Senang sekali hari ini bisa ketemu kita dari YCCR Jakarta. Saya Go Aditya dan juga ada Alvin Des Kapitsa di sini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang bedah buku ya, Bro ya. Ya, betul. Buku yang akan dibedah ini, Bro, Wajah-Wajah Misi ya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kisah misi dalam Kitab Suci. Nah, ini menarik nih. Kita sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja hari ini. Iya. Sebelum masuk ke buku. Betul. Dan sebelum masuk ke satu bab yang spesifik ya. Ya. Nanti kita akan bahas satu tokoh Kitab Suci. Betul. Yang diangkat di buku itu. Ya. Gue pengen tanya-tanya dikit sama Vindes. Karena Vindes ini terkenal di YCCR Jakarta juga. Anyway, kita dari YCCR Jakarta. Betul ya, Vindes ya? Ya. Apa itu YCCR Jakarta? Katolik Karismatik Renewal Jakarta. Atau kepemudaan ya, BPK, PKKKJ. Betul. Jadi kita mendampingi persekutuan doa di Jakarta dan juga komunitas serta kategorial gitu ya. Orang muda Katolik. Orang muda Katolik. Betul, gitu. betul. Nah, Vindes ini terkenal di YCCR salah satu yang sangat suka baca buku, baca, mendalami Alkitab itu ini banget gitu, kental banget, seneng gitu ya. Suka. Anyway, dari pertama kali ceritanya gimana, Bro? Bisa sampai sebegitu senengnya baca Alkitab. Karena kalau gua sendiri Alkitab itu gua baru beli pas mungkin setelah ikut RHDR kali ya. Tahun berapa, Bro? Kayaknya 2000 berapa gitu. Okay. Ini Alkitab kedua nih, Bro, yang gua beli. Alkitab pertama gua itu kelelep banjir. Jadi kebayang dong. Tapi tahun 2000-an. Teman-teman, Go ini juga lulusan KPKS Tebet loh. Ya, luar biasa. Senang belajar gitu ya, walaupun nggak ada yang nyantol.
Nah, kalau lu sendiri gimana, Bro? Alkitab kecenderungan untuk demen baca, gemar untuk explore Alkitab itu memang udah dari lahir? Enggak lah ya, enggak dari lahir. Kudus banget kalau dari lahir ya. Oke, thank you Go. Go dan teman-teman, kalau misalkan ditanya nih, saya suka baca kitab suci itu dari kapan? Kurang lebih itu sekitar 10 tahun yang lalu, 10 sampai 11 tahun yang lalu, ya kan. Tetapi baru benar-benar mendalami secara khusus itu sekitar 5-6 tahun terakhir ini. 5-6 tahun terakhir. Nah, kalau misalkan gue tanya, kenapa kok suka sekali belajar mengenai Alkitab? Karena beberapa hal. Yang pertama, saya merasa bahwa pada saat saya membaca Alkitab, lalu saya belajar mendalami, menafsirkannya dari kursus, dari seminar atau dari buku-buku termasuk wajah-wajah misi ini, saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu menyapa saya secara pribadi. Betul. Itu yang pertama. Jadi berasa banget pada saat saya mulai membaca kitab suci, belajar kitab suci, kemudian mendalami kitab suci, di situ Allah hadir. Lalu yang kedua, yang terakhir itu yang saya suka adalah sejarahnya. Jadi waktu saya baca Perjanjian Lama itu karena mungkin basicnya saya suka sejarah. Waktu saya baca Perjanjian Lama, kisah-kisah dalam Perjanjian Lama itu kan sangat menarik ya. Tokoh-tokoh, misalkan kita berbicara mengenai kisah penciptaan, Adam dan Hawa, Nuh, para bapa bangsa Israel, nabi-nabi, hakim-hakim, raja-raja dan sebagainya. Itu sangat menarik. Jadi memang dua alasan ini sih. Makin dieksplor, makin penasaran gitu ya. Betul. Makin banyak hal yang ternyata kita nggak tahu, baru tahu, dan kemudian jadi pengen menggali lebih dalam lagi gitu ya, Bro. Bener banget. Iya, itu sih. Oke. Ngomong-ngomong tokoh di Alkitab, Bro. Kalau tadi kan yang disebut tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Nah, gue penasaran, kalau tokoh Perjanjian Baru, kira-kira yang menurut lu paling menginspirasi gitu. Oke. Kira-kira siapa, Bro? Kalau saya pribadi, Go dan teman-teman, kalau misalkan ditanya tokoh dalam Perjanjian Baru yang sangat menginspirasi dan luar biasa karyanya adalah Rasul Paulus. Oke, pas banget ya. Bukan karena kita mau bedah bukan. Karena memang buku tentang Paulus saya cukup lengkap, ya kan, karena saya benar-benar sangat tertarik dengan tokoh ini. Benar-benar. Paulus kan terkenal selain Petrus juga gitu ya, salah satu tokoh yang transformatif. Ya, betul banget. Transformatif. Betul banget. Kalau gua sendiri, Bro, kalau ditanya tokoh, belum ditanya ya. Itu gua tanya. Kalau lu gimana, Bro? Kalau gua sendiri, tokoh yang paling menginspirasi di Perjanjian Baru itu Yesus, Bro. Yesus ya? Pastilah ya. Iya ya, kenapa gue nggak jawab Yesus ya? Wah, bener. Ya udah, gue ralat deh. Yang pertama Yesus. Mencoba untuk melucu, padahal tidak berbakat stand up komedi gue gitu ya. Oke, biar mengalir aja, biar nyantai aja. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Paulus ya, Bro. Ada satu bab khusus juga di buku ini. Bukunya tentang apa sih anyway? Buku ini, misi ya? Iya, buku ini spesifik. Seperti yang tadi sempat kita singgung di awal, bukunya Wajah-Wajah Misi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini isinya sangat menarik, Bro, teman-teman. Ya, karena apa? Karena terdiri dari beberapa tokoh dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Contoh nih, ada Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Musa, Daud, Rut, yang di episode sebelumnya kita sudah belajar mengenai Rut dan juga Musa kan. Nah, di Perjanjian Baru itu ada Yusuf, ada Maria, ada Yesus, Petrus, dan juga Paulus. Jadi ini tokoh-tokoh yang menurut hemat saya sangat baik untuk kita ketahui. Dan di buku Wajah-Wajah Misi ini semua dapat kita baca dan bahasanya begitu sederhana sehingga kita mudah untuk memahaminya. Jadi satu paket lengkap dalam buku yang nggak terlalu tebal sebenarnya. Betul. Ya. Sebenarnya menurut saya ini buku meskipun memang tidak cukup tebal, tetapi ini merupakan solusi untuk kita yang memang mau tahu tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ini buku yang
bisa kami rekomendasikan. Benar. Jadi kalau seandainya baca Alkitab, kadang kan ngantuk gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Atau sering. Atau sering gitu kan. Makanya selain buat dibaca, kadang-kadang juga buat bantal gitu, enggak ya teman-teman ya. Nah, buku ini bisa menjadi satu jembatan awal buat kita yang pengen tahu lebih banyak, karena tokoh-tokohnya juga aplikatif ya, bisa dibilang ya. Bahasanya tepat, aplikatif. Bahasanya aplikatif gitu. Nah, spesifik kita akan bahas kali ini tentang Paulus. Nah, kalau Paulus sendiri, apa yang bikin lu sangat terinspirasi, bro, dari seorang Paulus itu? Oke, thank you, bro. Teman-teman, kalau di buku Wajah-Wajah Misi, kisah mengenai Paulus dapat kita baca di halaman 43, 44, dan 45. Nah, di depannya nih, bro, ya kan, itu ada sebuah ayat yang sangat menarik dari Rasul Paulus. Galatia 2 ayat 20. Bunyinya, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini kenapa tadi saya bilang di awal, Rasul Paulus itu menurut saya rasul yang luar biasa, karena di satu titik dia mengungkapkan dengan sangat yakin bahwa bukan dirinya sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Ini bagi saya sangat dalam. Dalam banget ya. Sangat dalam. Dia sangat menghidupi itu gitu ya. Ayat itu benar-benar gambaran dari kisah perjalanan hidupnya Paulus. Betul. Kalau berbicara tentang judul babnya di Paulus ini, tulisannya adalah perjumpaan yang mengubah gitu ya. Gimana dia yang tadinya seorang yang bisa dikatakan begitu jahat mungkin menurut kacamata dunia gitu ya, sampai akhirnya dia bisa diubahkan sama Tuhan, transform menjadi seorang yang dipakai luar biasa. Ya, betul sekali. Gimana, bro? Kalau kita baca ya di paragraf yang pertama nih, bro, dikatakan Alkisah setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul, membuat mereka berani mengajar di mana-mana. Jadi ini hal yang sangat menarik di kalimat awal. Dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas para rasul. Kita tahu bahwa sebelumnya para rasul itu mengalami ketakutan. Tapi setelah Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, dikatakan membuat mereka berani mengajar di mana-mana. Yerusalem dipenuhi dengan Injil. Injil kita tahu dari bahasa Yunani, Euangelion, yaitu kabar baik mengenai Yesus yang adalah Mesias. Ya. Ini membuat pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat gusar. Ya. Salah satu rasul, Stefanus, dibunuh. Kita tahu bahwa Stefanus merupakan martir yang pertama. Dan saat itu Saulus hadir. Jadi Saulus diperkenalkan hadir pada saat Stefanus itu dibunuh. Betul. Kemudian dikatakan penganiayaan hebat menimpa jemaat di Yerusalem. Saulus berusaha membinasakan mereka. Nah, ini mungkin yang tadi Go sampaikan ya, bahwa Saulus ini memang bisa dikatakan tanda petik ya, itu jahat ya, karena mau berusaha membinasakan para pengikut Kristus gitu ya. Betul sekali. Lalu dikatakan dengan masuk ke rumah-rumah menyeret, bayangkan bro, sampai sebegitunya ya. Sampai sebegitunya. Laki-laki serta perempuan, dan menyerahkan mereka ke penjara. Jadi ini tindakan yang sadis sih, sadis banget ya. Lalu tidak berhenti sampai di situ saja, karena kobaran di hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi benar banget seperti yang gue sampaikan, bahwa Saulus memang saat itu merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Ya, dan kemudian dia melakukan hal yang sebenarnya tidak baik, atau bahasa gue tadi jahat ya. Ia meminta surat kuasa dari imam besar untuk dibawa ke Damsyik, sehingga ia menemukan siapapun yang mengikuti jalan Tuhan boleh ia tangkap. Karena tadi surat kuasa dari imam besar. Jadi seakan-akan dia mendapatkan satu pembenaran atas apa yang dilakukan oleh dia gitu ya. Betul. Oke. Nah, yang menarik di paragraf yang kedua nih bro, di kalimat pertama,
Saulus sebenarnya bukan orang jahat. Iya. Wah, dikatakan seperti itu tuh. Gimana tuh bisa seperti itu, Bro? Nah, kita baca ayat kalimat berikutnya ya. Lalu mengapa ia mengejar dan menganiaya pengikut Kristus? Padahal tadi di kalimat awal paragraf kedua, Saulus Sebenarnya bukan orang jahat. Tapi mengapa ia mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus? Sebabnya adalah ia seorang Yahudi dari suku Benyamin. Kita tahu bahwa bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Nah, Rasul Paulus ini berasal dari suku Benyamin, ya, yang taat pada hukum Taurat dan hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab yang paling keras, bro. Artinya sebenarnya dia cukup fanatik ya. Bukan cukup lagi. Sangat fanatik ya. Terhadap hukum Taurat yang sangat diyakininya dia. Betul. Gitu ya. Jadi Saulus ini merupakan murid dari Gamaliel. Waktu itu salah seorang rabi terbesar di zamannya. Dan Rabi Gamaliel ini merupakan golongan Farisi. Nah, kita tahu orang-orang Farisi gimana dalam menjalankan hukum Taurat. Bukan lagi cukup fanatik, tetapi sangat fanatik. Betul. Maka di kalimat berikutnya dikatakan bahwa ketaatan menjadikannya fanatik. Ya. Baginya saat itu hanya ada satu ajaran yang benar. Jadi bagi Saulus saat itu hanya ada satu ajaran yang benar. Itu yang bikin dia gelap mata ya. Di kalimat berikutnya ini ada nih keterangan tentang Gimana itu. Tuh? Ketaatan membuatnya gelap mata. Yes, betul. Ini sesuatu yang menarik sih untuk dikulik, untuk dicari tahu lebih jauh. Tadinya gue pikirkan kenapa ya dia harus dibutakan gitu kan. Kenapa harus mengalami momen seperti itu. Ternyata ini salah satu reason dibaliknya ya, bro. Yes, betul. Betul. Buku ini menarik teman-teman. Karena bahasanya seperti yang saya bilang tadi sangat mudah dan walaupun sangat mudah dan sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Dikatakan ketaatan membuatnya gelap mata. Loh, bagaimana mungkin orang taat kok bisa gelap mata seperti yang tadi gue maksudkan? Lalu dikatakan bahwa namun Tuhan akan benar-benar membutakan matanya. Nah, sebelum kemudian mencelikannya kembali untuk dapat sungguh-sungguh mengenali siapa dirinya. Jadi dia itu taat menjalani hukum Taurat, dia itu taat untuk benar-benar menjadi murid yang taat terhadap ajaran-ajaran gurunya. Tetapi dia tidak melihat bahwa ada kebenaran. Jadi menurut dia hanya ada satu yang benar, yaitu menjalankan hukum Taurat. Bukan berarti menjalankan hukum Taurat itu salah, melainkan caranya yang kurang tepat. Ketaatan buta, itu yang dimaksud. Tetapi belum buta secara fisik. Maka dikatakan di kalimat berikutnya, namun Tuhan akan benar-benar membutakan matanya secara fisik. Ya. Sebelum kemudian mencelikannya kembali untuk dapat sungguh-sungguh mengenali siapa dirinya. Nah, sekarang coba saya pengen tanya ke Go. Go, menurutmu nih, pada saat Tuhan mencelikan matanya, kira-kira mengapa Tuhan melakukan itu? Nah, itu. Seringkali kan kita berpikir ketika Tuhan dalam tanda kutip melakukan sesuatu, kenapa sesuatu yang jahat, sesuatu yang kurang baik gitu kan. Padahal sebenarnya ada reason ya. Ada rencana Tuhan yang indah di balik itu. Di balik itu gitu. Nah, kalau gue penasaran lebih ke ininya nih, Vindes. Ketaatan yang salah. Jadi ketaatan itu kan sebenarnya sesuatu yang positif. Tetapi kalau seandainya kita merasa diri paling benar, ajaran kita paling benar, ternyata itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Betul. Nah, lu pernah punya pengalaman pribadi mungkin atau cerita, kesaksian yang terkait dengan merasa diri paling benar mungkin atau merasa ajaran kita, pemahaman kita, ternyata Tuhan mencelikkan diri gitu. Betul.
Ini bagus banget pertanyaannya, Bro. Pernah nggak? Pernah, pasti. Gimana tuh kejadiannya? Penasaran. Intinya aja bahwa beberapa kali saya itu merasa bahwa saya sudah menjalankan ajaran gereja, saya sudah menjalankan apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab gitu kan. Tetapi saya tidak melihat bahwa di luar sana juga banyak orang-orang yang menjalankan firman Tuhan, ajaran gereja dengan lebih baik dibandingkan saya. Jadi saya itu seakan-akan merasa diri paling benar, paling kudus gitu kan. Padahal di luar sana banyak kok yang lebih benar daripada saya. Ada satu momen saya merasa bahwa oh ternyata saya harus banyak belajar dari mereka. Maka ini yang saya maksud tadi, bahwa saya itu sebenarnya dibutakan matanya oleh tadi ya kesombongan saya, kemudian merasa diri paling benar. Namun Tuhan mencelikan saya. Nah, ini salah satu kekuatan dari firman Tuhan ya. Betul. Yang dibilang seperti pedang bermata dua mencelikkan kita ketika kita terbuka dengan kuasa Roh Kudus terutama gitu kan. Betul. Jadi firman-firman Tuhan itu punya kuasa ya. Betul. Untuk menyadarkan kita. Benar-benar banget. Kayak kita kan tahu ya bahwa banyak dari contoh-contoh tokoh iman dalam Alkitab itu yang benar-benar taat. Abraham, lalu Bunda Maria, ya kan, bagaimana mereka sangat taat dan akhirnya ya itu tadi. Rencana besar terjadi. Iya, rencana besar terjadi sehingga tadi ya perjumpaan yang mengubah. Bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, matanya dicelikan, dan akhirnya mereka berubah menjadi pribadi yang punya daya, punya semangat untuk mewartakan kabar keselamatan. Oke, menarik banget. Kita lanjut balik lagi ke cerita tentang Paulus nih bro. Karena ternyata pembahasannya nih seru banget nih. Masih ada beberapa poin-poin setelah bahkan dia mengalami sesuatu yang nggak mengenakan ya. Betul. Butaan itu kan pasti sesuatu yang mengagetkan. Bagaimana dia yang tadinya merasa diri benar, punya superior, hebat. Ternyata dalam sekejap mata, dalam sekejap waktu Tuhan bisa melakukan sesuatu yang di luar rencana dia, di luar dugaan, dia. Nah, di kalimat berikutnya nih bro, di paragraf yang ketiga dikatakan demikian. Tuhan datang untuk semua orang. Nah, ini kalimat yang baik teman-teman ya. Juga untuk mereka yang berdosa, termasuk Saulus. Jadi semua orang berdosa pun dicintai dan diterima oleh Tuhan. Termasuk dalam hal ini Saulus ya. Di jalan menuju Damsyik, ia memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, yang mampu mengambil penglihatan manusiawi, Saulus yang telah menjerumuskannya ke dalam dosa dan kejahatan. Nah tadi ya, apa yang Saulus lakukan itu tindakannya jahat. Tetapi menurut Saulus, ia melakukan apa yang benar. Tadi ya, ketaatan membuatnya menjadi fanatik, membutakan matanya. Tuhan itu tepat sasaran ya bro? Iya, betul. Matanya yang bikin dia, yang menjerumuskan dia ke dalam dosa, ke dalam kejahatan, langsung ibarat kata solusinya di arah sana juga. Iya. Nah di paragraf berikutnya, di kalimat berikutnya, Tuhan memberinya penglihatan ilahi. Nah tapi nggak ditinggalkan sendirian gitu ya. Selalu ada solusinya di balik itu. Iya betul. Jadi dia buta secara fisik, tapi Tuhan memberikan penglihatan ilahi. Betul kata bro tadi bahwa selalu ada solusi. Sehingga dikatakan Tuhan memberinya penglihatan ilahi agar ia dapat mengenali wajah Tuhan yang sesungguhnya. Yang harus dilayaninya. Menarik. Ini bahasanya sederhana tapi sangat dalam ya. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya dikatakan, nah ini perjumpaan yang mengubah. Saulus pun bertobat. Di jalan lurus di rumah Yudas, di bawah tumpangan tangan Ananias dan atas kuasa Roh Kudus, Saulus bangkit dari kedosaannya. Terakhir ya, di paragraf yang ketiga, ia pun dibaptis menjadi pelayan Tuhan
yang akhirnya nanti terkenal sebagai Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, serta misionaris terbesar, bro. Wow. Makanya di Alkitab juga banyak ya. Oh iya, surat-surat Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus. Betul gitu. ya. Misionaris terbesar dalam sejarah awal agama Kristen. Menarik ya. Iya. Ini menarik banget sih. Bagaimana pertobatan. Jadi perjumpaan yang mengubah tidak lengkap tanpa adanya pertobatan. Betul. Harus ada pertobatan, harus ada kuasa Roh Kudus. Bagaimana dia dibaptis gitu kan. Dia terbuka akan kuasa Roh Kudus sehingga dia bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya dia. Amin, betul. Makanya dikatakan bahwa Rasul Paulus itu misionaris terbesar. Ya, jadi Tuhan menggunakan atau memberikan kuasa kepada pribadi Saulus dan kemudian menjadi Paulus dengan kuasanya yang luar biasa, dari seorang yang tadinya penganiaya para pengikut Kristus menjadi sebaliknya, bro. Misionaris terbesar. Ini kalau bukan karena kuasa Roh Kudus nggak mungkin bisa. Benar. Jadi Tuhan memberikan kuasa, ya, memberikan daya untuk seorang Saulus sehingga perjumpaannya kepada Yesus seperti yang tadi kamu bilang tidak hanya mengubah dirinya tetapi menjadikannya sebagai rasul terbesar, misionaris terbesar dalam sejarah awal agama Kristen. Jadi kalau kita agak nyambungin ke kehidupan zaman sekarang, zaman now, kalau yang kita lagi ngalamin mungkin kita lagi mengalami hal-hal yang mungkin nggak mengenakan, atau mungkin kita sendiri juga bergumul dengan dosa-dosa kita, jangan berkecil hati gitu ya. Karena bisa jadi Tuhan memakai kita sama seperti Tuhan mengubahkan seorang Paulus dari masa lalu yang begitu kelam, punya masa depan yang begitu luar biasa gitu ya. Bagus. Asal kita mau terbuka ya, bro. Ya. Asal kita mau terbuka dan asal ada kuasa Roh Kudus yang mentransformasi itu. Lanjut lagi. Di paragraf yang keempat ya, selalu diawali dengan sebuah panggilan. Tapi tidaklah cukup hanya menerima undangan untuk mengikuti Tuhan. Seperti yang tadi Bro bilang, bahwa Paulus itu tidak hanya untuk dirinya, ya, tidak hanya mendengar dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, tapi setelah itu mengubah dirinya sehingga dia menjadi rasul besar dan menjadi misionaris terbesar dalam sejarah awal agama Kristen. Jadi memang dikatakan bahwa tidaklah cukup hanya menerima undangan untuk mengikuti Tuhan. Teman-teman, ini menarik ya, bagi saya sangat menarik karena seringkali kita itu berhenti dalam mengikuti Tuhan. Ke gereja ibadah seminggu sekali cukuplah, ya kan? Atau berdoa setiap hari cukuplah, ya kan? Nggak perlulah pelayanan, nggak perlulah aktif dalam komunitas. Yang penting menjalankan perintah gereja, setiap hari berdoa, baca firman, setiap minggu kita ibadah, cukup mengikuti Tuhan. Tetapi di buku ini bagus banget, ya kan? Iya, benar. Iya, kalau dikatakan tanpa terbuka pada suatu jalan pertobatan yang mengubah hati, itu juga yang terjadi pada diri Paulus. Benar. Gitu. Karena pertobatan itu sebenarnya adalah perjuangan terus-menerus ya, Iya, bro. betul. Kalau kita ikut retret, kita terbuka akan kuasa Roh Kudus, mungkin itu satu awal. Betul. Tantangannya adalah bagaimana tetap mengikuti Tuhan, bahkan di tengah kondisi yang menantang seperti sekarang ini. Betul banget. Kondisi pandemi dan lain-lain gitu. Nah, ini poin berikutnya bagus nih. Namun bagaimana mungkin Paulus yang adalah seorang yang jahat, Benar. seorang yang jahat terhadap orang-orang Tuhan terpilih. Nah, ini pertanyaannya sangat manusiawi ya. Kok bisa ya Tuhan pilih orang yang seperti Saulus, dikatakan yang jahat terhadap para
pengikut Kristus ya. Iya. Lalu dikatakan Ananias murid Tuhan pun mempertanyakan hal tersebut. Ini mungkin kayak saya yang sering menghakimi. Iya. Ya mudah. Hampir sebagian dari kita lah. Gue pun juga sering seperti itu. Kok Tuhan memberkati mereka yang jarang ke gereja sih? Gitu, kadang-kadang kepikiran seperti itu. Kok Tuhan memberikan rezeki lebih kepada mereka yang jarang berdoa sih gitu kan. Nah, mungkin juga itulah yang menjadi pertanyaan Ananias ya. Kok Tuhan mau memilih seorang Saulus yang tadinya seorang penganiaya para pengikut Kristus kan? Lalu bukankah seharusnya Tuhan bisa memilih orang lain yang punya kualitas ya dan pantas. Nah, ya Tuhan melihat dengan mata ilahi. Nah, ini poin yang sangat menarik dari buku ini. Sementara manusia menilai dengan apa yang mampu dilihatnya melalui mata manusiawi. Nah, kalau kalimat ini, kalau misalkan ditanya, apa sih yang membuat keistimewaan cara Tuhan melihat dalam diri Paulus? Kalau kita sambungkan dengan kehidupan kita seperti apa? Nah, ini seringkali kan kita menghakimi orang lain kan, betul. Secara sadar maupun secara nggak sadar. Itu satu hal yang manusiawi. Tapi ada satu kalimat dari Mother Teresa yang gue pernah ingat gitu ya bro, kebetulan terlintas. Ketika kita menghakimi orang lain atau menilai orang lain, kita udah kehilangan kesempatan untuk mengasihi mereka. Wah, keren nih. Padahal sebenarnya Tuhan mengasihi kita dengan apa adanya diri kita dan bahkan lebih daripada apa yang sanggup kita lihat. Kan? Amin. Wah, kalau kita manusiawi, dia mah nggak layak untuk dikasihi. Dia aja melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita menghakimi seperti itu. Betul. Sama seperti menghakimi Paulus. Tapi kalau kita stop di situ, mungkin nggak ada Paulus. Dan nggak ada, maksudnya Paulus tetap ada, tapi Paulus nggak memiliki karya misi sebesar sampai sekarang. Kita jadi kayak membatasi rencana Tuhan ya kalau kita fokus kepada rencana pribadi kita. Wah, poinnya menarik nih. Ini keren banget ya, satu kalimat dijelaskan dengan baik oleh Go. Wah, keren ya. Kalau saya sih teringat mengenai panggilan Daud ya. Dikatakan manusia melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Iya, itu connected banget. Nyambung banget sama ya dengan kalimat ini ya. Dikatakan Tuhan melihat dengan mata ilahi, sementara manusia melihat dengan apa yang mampu dilihatnya melalui mata manusiawi. Kalau dihubungkan dengan sekarang ya bro, seringkali orang muda itu merasa nggak pantas, merasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Padahal dikatakan barusan kita dengar, tadi kamu juga jelaskan dengan sangat baik, bahwa Tuhan melihat hati kita, ya kan? Tuhan melihat jauh dari kedalaman setiap batin manusia, dan itu hanya yang bisa lihat Tuhan. Manusia nggak bisa. Maka rasanya kalau misalkan kita memang diminta Tuhan, dipanggil Tuhan dalam pelayanan, ya sebaiknya jangan langsung bilang nggak pantas atau nggak layak, tapi doakan dulu rasanya ya. Amin. Ini jadi satu penguatan juga buat gua nih. Oke. Nah, tapi ada satu kalimat berikutnya nih bro, yang meneguhkan apa yang baru disampaikan, yaitu Tuhan tidak pernah salah pilih. Semakin strong lagi poinnya. Iya, betul. Ia melihat apa yang tidak dilihat manusia lain dalam diri Paulus. Nah, itu yang tadi saya bilang yang hanya bisa dilihat oleh Tuhan. Nah, poin selanjutnya, ketaatan, keberanian dan totalitasnya dalam membela keyakinannya, dan Tuhan hanya perlu menyadarkannya dari kekeliruannya. Jadi sebenarnya Paulus ini udah paket lengkap lah ya. Bisa dibilang begitu ya. Dia orang pintar. Iya. Dia orang yang sangat pintar. Lalu militan kan dia. Dia sangat taat dan juga berani. Ya kan. Kalau kita baca surat-surat Rasul Paulus tuh kepada jemaat-jemaat di Korintus, Galatia, ya kan, itu benar-benar kita bisa melihat sosok Paulus yang total, yang komitmen, yang benar-benar berani, all out gitu kan. Oke, kemudian yang berikutnya dikatakan, dan ketika Paulus tersadar, hatinya terpaut pada Tuhan. Wah. Paulus adalah paket komplit bagi Tuhan. Nah, ia memiliki banyak aset dan kualitas yang mendukung pewartaan dan karya misi. Tadi
Tuhan tidak pernah salah pilih. Ini yang gue baru tahu nih bro. Ia berdarah Yahudi, berpasport Romawi, dan berhati Kristiani. Keren ya? Makanya saya bilang ini buku keren banget sih. Sederhana, bener. Kan kalimatnya tetapi sangat dalam maknanya. Bener, berdarah Yahudi, berpasport Romawi, dan berhati Kristiani. Iya. Makanya waktu kita tahu di akhir perjalanan misi Paulus yang ketiga, karena kan Paulus itu ada 3 kali perjalanan misi kan. Pada saat di Yerusalem dia ditangkap, tetapi karena dia warga negara Romawi, dia dibawa ke Romawi, dihukum di sana. Dihukumnya di sana ya. Dikatakan pasport Romawi membuatnya mudah menginjili wilayah kekaisaran Roma yang luas, memanfaatkan jaringan transportasi Romawi yang maju. Nah itu dia. Tanpa Paulus, pengikut Yesus mungkin hanya menjadi sebuah sekte dalam agama Yahudi saja. Iya, betul. Jadi, karena kita tahu ya bro, di Antioquia untuk pertama kali para pengikut Yesus itu disebut Kristen kan. Kita bisa baca Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Ya kan? Nah, pada saat itu pemimpin-pemimpin gereja Antioquia itu adalah Barnabas dan juga Paulus. Makanya dikatakan dalam buku ini, tanpa Paulus, pengikut Yesus mungkin hanya menjadi sebuah sekte. Tidak ada identitas sebagai orang Kristen. Benar. Dalam agama Yahudi saja. Secara historis, nah ini Pauluslah yang mengubah sekte kecil Yahudi di Palestina ini menjadi agama besar yang mendunia. Semua dimulai dari karya Allah yang memperkenalkan anaknya kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Satu perjalanan ke Damsyik bisa mengubah begitu luar biasa, bahkan sampai membuat agama Kristen ini mendunia, bisa dibilang seperti itu ya bro. Oke, ini baru secuplik bab dari buku-buku yang ada di sana. Betul. Baru secuplik kisah dari perjalanan Paulus. Boleh tambahin dikit lagi nggak bro? Gue jadi setelah denger gini sekilas jadi pengen gali lebih banyak nih tentang Paulus. Apalagi bro kalau dari yang udah lu baca mungkin kisah-kisah tentang Paulus yang bisa kasih inspirasi juga buat kita. Paulus ini punya pengalaman ditolak. Ya, jadi kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 9. Bagaimana saat itu awal-awal pertobatannya dia itu di posisi terjepit, bro. Ya kan? Satu sisi dia dicap sebagai pengkhianat oleh orang-orang Yahudi. Karena kan dia menjadi pengikut Kristus. Pada saat dia jadi ini di awal-awal perjalanan dia misionaris ya. Terus pada saat dia masuk ke dalam bilangan para murid Yesus di Yerusalem, Petrus, Yakobus dan teman-temannya, para murid pada takut. Wajar dong takut karena kan yang mereka tahu Saulus itu penganiaya para pengikut Kristus kan. Jangan-jangan cuma berkedok nih ya, punya agenda khusus nih. Nah, dia ditolak oleh para rasul, para murid ya, ditolak bukan karena tidak menerima apa adanya Saulus, tetapi mereka merasa bahwa Saulus ini benar-benar nggak bertobat, benar-benar nggak menjadi pengikut Kristus, jangan-jangan mata-mata atau sebagainya. Ya, jadi Saulus dalam hal ini merasa posisinya terjepit. Di dalam jemaat Yerusalem dia merasa tidak diterima. Di luar, yaitu di bangsa Yahudi, dia dicap sebagai pengkhianat. Makanya kalau kita baca Kisah Para Rasul bab 9, itu dikatakan bahkan dia sampai mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya para murid Yesus itu bersepakat untuk memulangkan Paulus ke Tarsus. Nah, Tarsus itu daerah asal dari Paulus. Nah, yang menarik adalah sosok Barnabas. Nah, jadi di Kisah Para Rasul itu di bab 9 dikatakan bahwa para murid yang lain itu nggak percaya bahwa Rasul Paulus itu sudah bertobat. Ya, hanya Barnabas yang percaya. Barnabas lah yang dalam tanda kutip menyelamatkan pasang badan bagi Paulus. Iya, gitu, betul. Bahkan pada saat nanti mau berkarya ke Antioquia, Barnabas kan yang diutus. Nah, dia ingat ada Paulus. Akhirnya Barnabas mampir dulu ke Tarsus
jemput Paulus, dan akhirnya mereka berkarya di Antioquia. Jadi Paulus ini luar biasa. Meskipun dia ditolak, posisinya terjepit, bahkan terancam untuk dibunuh, dia tetap memiliki semangat dan daya untuk terus menjadi penginjil, menjadi pembawa kabar keselamatan Kristus ke seluruh penjuru dunia. Yes, benar banget. Jadi kalau seandainya saat ini sebagian dari kita lagi ngalamin posisi terjepit, mungkin ini menjadi satu pengingat buat kita ya. Peneguhan juga buat kita, bagaimana kita tetap maju, fokus sama rencana Allah, karena ketika Tuhan memilih, Tuhan akan menyediakan jalannya. Amin. Bisa dibilang seperti itu. Amin, ya? amin. Oke, ada lagi nggak Bro Vindes yang mau kita bahas? Nggak berasa juga nih udah beberapa waktu kita ngobrol-ngobrol, seru ya bahas Alkitab gini. Wah, seru banget kalau kita benar-benar tertarik mengenai tokoh-tokoh. Barusan kita bahas mengenai Paulus, ada begitu banyak tokoh-tokoh. Buku ini kami rekomendasikan teman-teman, wajah-wajah misi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu. Selain Paulus juga ada beberapa tokoh lain. Ada Maria Magdalena. Oh ya? Wah. Jadi menarik tuh Maria Magdalena ya. Gitu. Jarang di highlight ya biasanya ya Maria Magdalena ya. Oke. Rasanya itu saja untuk sesi kali ini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol dan juga kita bisa dapat banyak pencerahan dari buku Wajah-wajah misi. Wajah-wajah misi ini teman-teman nanti bisa cari tahu lebih lanjut tentang buku-bukunya dan kita belajar lagi di sesi-sesi yang berikutnya. Oke, thank you ya Go. Thank you Vindes. Thank you teman-teman semua, shalom. God bless ya semua. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pesanannya 5 buku wajah-wajah misi Bu ya. Ini untuk pesanannya Bu ya. Iya. Tentunya terima kasih Bu. Terima kasih. Sahabat Alkitab, bermisi adalah panggilan kita bersama. Dengan membeli buku wajah-wajah misi, kita telah turut mendukung kegiatan misi dan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyebarkan kabar baik bagi umat Kristen yang ada di pelosok tanah air. Mari dukung pelayanan ini dengan membeli buku wajah-wajah misi. Tuhan memberkati. Dapatkan buku wajah-wajah misi di Bible House Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya, nomor 12, Jakarta Pusat, atau mengunjungi website www.alkitab.or.id. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0811 995 2890.